lebih fleksibel untuk mendekati pelanggan potensial dalam memasarkan produknya. Oke, next. Oke, awal mula dari digital marketing. Digital marketing emerge as a result of a series of changing interaction between producer and consumer. Jadi digital marketing ini muncul akibat rentetan perubahan interaksi antara produsen dan konsumen. Jadi produsen dan konsumen ini tidak perlu lagi melakukan transaksi secara langsung, mereka juga bisa melakukan interaksi secara digital karena tadi perkembangan zaman udah maju, kita sudah hidup di era digital. Jadi interaksi yang terjalin nggak cuma bisa dilakukan secara langsung tatap muka, tapi bisa juga dilaksanakan melalui digitalisasi. Kemudian, selanjutnya beberapa rangkaian peristiwa, perubahan kemajuan teknologi, gaya hidup, dan cara berpikir ini menjadi salah satu pola yang membentuk munculnya era digitalisasi. Salah satunya itu ada di antaranya jenuh terhadap iklan, terciptanya demokrasi konsumen, kemajuan teknologi digital yang sudah super modern seperti sekarang ini. Kemudian yang terakhir itu ada peduli pada isu lingkungan dan sosial. Oke, next. Okay, for this material will be explained by Yolanda. Yolanda, time is yours. Okay, thank you, Anissa. So guys, we're going to 5 components in doing internet marketing. The first one is process. Jadi seperti halnya program pemasaran tradisional, di program pemasaran melalui e-marketing ini juga melibatkan sebuah proses, di mana ada 7 tahapan dalam program pemasaran melalui e-marketing ini, yaitu membentuk peluang pasar, lalu yang kedua ada menyusun strategi pemasaran, merancang pengalaman pelanggan, membangun hubungan antar mitra dengan pelanggan, merancang program pemasaran, meningkatkan informasi pelanggan melalui teknologi, dan juga mengevaluasi hasil program pemasaran secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada build and maintain relationship with customers. Jadi membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Yang dimana ini juga merupakan tujuan dari pemasaran. Dimana ada 3 tahapan dalam membangun hubungan dengan pelanggan, yaitu ada awareness, exploration, and commitment. Nah, dalam program pemasaran itu bisa dikatakan berhasil apabila mampu mengarahkan pelanggannya sampai pada tahap komitmen pada perusahaan. Dan tujuan dari e-marketing itu sendiri adalah menjalin hubungan dengan pelanggan baik yang secara online maupun offline juga. Lalu ada program. Nah, dampak dari program pemasaran secara e-marketing itu adalah pertukarannya tidak hanya terjadi di dalam dunia internet saja, namun juga berdampak pada pertukaran penjualan secara nyata atau secara offline-nya gitu. Lalu yang selanjutnya ada online. Jadi sesuai dengan definisinya, e-marketing itu adalah pemasaran yang dilakukan dalam dunia internet atau online. Jadi tetapi walaupun dia dilakukan melalui media internet, program pemasaran ini juga tetap terkait dengan program pemasaran secara tradisional. Lalu yang terakhir adalah satisfaction of the needs of both parties, atau pemenuhan kepuasan kebutuhan kedua belah pihak. Jadi dengan adanya e-marketing itu, pemenuhan kepuasan akan kedua belah pihak antara perusahaan dengan konsumen itu lebih cepat terpenuhi. Yang pertama kita lihat dari segi perusahaan. Nah, kalau dari segi perusahaan yang menggunakan e-marketing, itu biasanya bisa mencapai tujuan perusahaan seperti meningkatnya laba perusahaan dan juga pangsa pasar yang semakin luas. Sementara di sisi pelanggannya sendiri, itu pelanggan mendapatkan keuntungan seperti terpenuhinya kebutuhan mereka, dan juga mereka mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat terhadap produk ataupun jasa yang mereka inginkan. Oke, next. Lalu, the characteristic of era digital marketing. The first one is meaningful marketing, atau pemasaran penuh makna. So, marketing that focuses on delivering and adding to its potential customers. Jadi, pemasaran itu berfokus untuk memberikan dan menambah nilai kepada calon konsumennya. Jadi, pemasaran itu
tujuannya seperti memberikan dan menambah value pada konsumen terhadap produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Lalu the second one is consumers are free to choose, atau konsumen bebas memilih. Jadi maksudnya di sini adalah konsumen berhak untuk menentukan sendiri apa yang diinginkannya. Jadi misal di dalam sebuah website produk, website perusahaan yang jual suatu produk itu menawarkan beberapa items barang. Nah di situ kan customer-nya sendiri bisa melihat dan memilih produk sesuai dengan yang mereka inginkan. Misal mereka pengen yang harganya high gitu, dan kualitasnya premium, mereka bisa memilih sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Gitu. Lalu yang ketiga ada consumer voice that determines the image of a brand, atau suara konsumen yang menentukan citra sebuah merek. Jadi tren citra suatu produk itu ditentukan oleh konsumen kita sendiri. Misal, konsumen ini beli barang di tempat kita, terus dia merasakan kepuasan akan kualitas ataupun value dari produk kita. Nah, pasti dia bakal cerita atau secara tidak langsung gini. Misal kita beli baju nih, katakanlah brandnya Zara gitu. Terus saat kita kumpul-kumpul sama teman kita, terus baju kita itu bagus, pasti teman kita kayak nanya gitu, kamu beli bajunya di mana gitu. Nah, secara tidak langsung kan itu kayak kita bilang, oh aku belinya di sini loh. Nah, nanti pasti kayak otomatis teman kita, oh tadi aku pergi sama si itu, lihat bajunya bagus loh, beli di sini. Nah, pasti kan itu bakal menaikkan nama brand kita sendiri gitu. Jadi perlu kita pahami bahwa citra suatu produk itu ditentukan oleh konsumen kita sendiri. Oke, next. So these materials will be presented by Irchan. Irchan, time is yours. Okay, thank you, La. Lanjutan dari sebelumnya dari the characteristic of era digital marketing. The first one is number 4, co-creation, producer, and customer. Adalah di mana masyarakat ingin ikut andil dalam penciptaan produk. Nah, konsep co-creation bermakna bahwa produsen melibatkan konsumen dalam proses produksi. Nah, yang berikutnya itu nomor 5 yaitu virtual world domination. Yang di mana perusahaan memanfaatkan perangkat virtual untuk mempengaruhi konsumennya. And the next is experiment first, yang dimana perusahaan menyediakan perangkat simulasi agar konsumen tetap bisa mencoba dan mendapatkan pengalaman menggunakan produk tanpa harus benar-benar mencoba produk aslinya. And next slide. By looking at the character of consumer at this time, so that marketing is successful, it must have 3 main characteristics. As such, number 1 is business as usual, about changing the way consumers do things in their life. And number 2 is story that move people. A great brand character is one that is able to become symbol of solving a problem and changing people's life. And the last one is the characteristic of marketing is successful. Consumer empowerment. The role of consumer is getting bigger because consumers are the key in building the company itself. And next slide. Okay, that's all from me. The next slide will be presented by Agus. Okay, thank you, Irchan. Now I will continue material about types of digital marketing in general. The first is push digital marketing. This type of digital marketing refers to various efforts to promote product or service without prior approval from potential consumer. Jadi jenis digital ini digunakan untuk upaya mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon konsumen. And the second is full digital marketing.
yang mengacu pada keaktifan calon konsumen dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Okay. The next is concept, principle, and laws that need special attention in conducting marketing, branding, and selling activities in the digital world. The first is differentiation. Diferensiasi ada dua aspek, yaitu tangible benefits atau bentuk manfaat produk, and intangible benefits atau bentuk manfaat emosional. Jadi ada 5 produk level yang kita gunakan sebagai cara untuk membangun tingkatan diferensiasi dalam konteks tangible benefits. Yang pertama ada care product, and generic product, expected product, and augmented product, and the last one is potential product. The second is idea. Pelanggan atau pembeli membutuhkan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang terkesan berteknologi tinggi maupun sulit, namun sulit digunakan. Yang ketiga, use creativity. Permainan monopoli misalnya dapat dijadikan sebagai kampanye mobil marketing. Kampanye ini bertujuan agar mendapatkan pelanggan dalam rangka membangun customer relationship management. Last one is identification. Identifikasi posisi pelanggan atau pembeli di dalam media digital untuk aktivitas marketing, branding maupun selling. Kita perlu mempelajari di mana pelanggan atau pembeli berada. Okay, that's all from me. This material will be presented by Even. Even, the time is yours. Okay, all right. Thank you, Agus. Okay, in this slide for number 5, keep the promise you promise. In simple terms, marketing, branding, and selling activities are activities that communicate promise to customer or potential buyers. Janji ini dapat terintegrasi dalam bentuk brand, produk, jasa, kemasan, atau atribut yang lain melekat seperti image. Okay, next slide. For number 6, align digital marketing strategy with organizational strategy. Ada beberapa poin atau hal penting yang perlu diperhatikan saat akan membuat strategi digital. The first, target consumers and creating the right branding. Get to know your offer or competitor better. Choose the digital marketing channel to ask. Conduct regular evaluation, analyze of business competition in the future. Focus on ways to maintain customer loyalty. And the last, see what the market wants. Here are some things to do listening in the digital era. First, take advantage of digital media such as websites, blog, social networks, and Google. Build a culture of listening to all your employees, especially customer service or those who handle input from customer or the community. Invite customer or communities to participate. The solicitation becomes interesting when there is a benefit to the customer or the community. Baik, terima kasih. Demikian materi dari saya. Kemudian kembali ke moderator. Baiklah, berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. You can freely ask question about this presentation. Also, if you have any response or comment, feel free to do so. Bisa juga pertanyaannya diketik di kolom chat. Terima kasih. Okay, before question starting, okay, you already close. Okay, 3 students, maybe can raise hand if you have a question on this presentation. Ada yang ingin bertanya? Halo? Ini ada pertanyaan dari Fadil di chat room. Ada lagi, 2 lagi. Okay, I want to ask a question for this group.
Just a simple question. Tadi kan dijelaskan itu ada dua jenis ya, push and pull marketing. Mungkin kalau untuk penjelasan sudah bisalah kita bedakan, cuma mungkin bisa ditambahkan penjelasannya seperti dalam contoh di dunia nyata gitu. Terima kasih. Oke, satu lagi. Rudi Setiawan, ada yang mau ditanyakan? I have raised my hand, ma'am. Okay. Before that, I would like to say sorry because I cannot turn on my camera because the signal in here is kind of bad. So my question is, we were talking about the e-marketing, right? So this is the 4.0 era. So I just want to ask, is there any specific strategy in this 4.0 era to do e-marketing? And if it's yes, what kind of tools people usually do push doing the e-marketing itself? Is there any specific social media platform that we kind of can use to do the e-marketing itself? So that is my questions. Thank you. Sudah bisa siap dijawab. Oke, siapa yang siap menjawab? Boleh pertanyaan 1 dulu, 2 dulu, atau 3 dulu? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil. Apa tren digital marketing saat ini dan bagaimana kita bisa mendapatkan update informasi tentang tren digital marketing? Oke, sebelumnya karena ini ada digital, jadi udah banyak orang yang beralih ke era digital. Contohnya, banyak orang yang memanfaatkan internet atau teknologi digital ini dengan sosial media sebagai alat untuk melakukan marketing. Contohnya itu dengan melakukan video marketing, karena orang yang melihat bahwa produsen melakukan marketing melalui video itu cenderung lebih tertarik untuk membeli dalam mengambil keputusan dibandingkan hanya foto saja. Jadi tren digital marketing itu yang pertama melakukan video marketing. Jadi dibuat apa sih kelebihan dan kekurangan dari produk itu dijelaskan secara jabar dari video tersebut. Kemudian menggunakan user generated content atau UGC. Jadi UGC ini kita melakukan digitalisasi dengan cara kita membuat acara gitu tentang konsumen dan bagaimana pendapat konsumen tentang produk kita.
Jadi mereka buat video tentang pengalaman mereka memakai produk kita dengan secara jujur, kemudian akan kita berikan voucher ataupun kupon diskon. Kemudian mungkin yang paling terkenal itu menggunakan social media marketing. Social media marketing ini merupakan tren digital marketing yang paling ampuh di zaman sekarang ini karena banyak massa yang menggunakan sosial media nggak hanya sekedar buat interaksi saja, tetapi udah banyak yang melakukan sosial media ini sebagai alat untuk melakukan pemasaran. Kemudian juga kita bisa menggunakan influencer, bahwa kekuatan influencer dalam mempengaruhi massa, apalagi influencer yang punya banyak followers, itu cenderung memiliki kekuatan dalam mempengaruhi massa yang lebih luas. Untuk itu, kita juga bisa tren digital marketing ini berdasarkan jejak-jejak digital yang lagi tren sekarang. Untuk mengetahui update informasi tentang tren digital marketing ini, mungkin kita bisa lihat di Google ya, tentang tren yang lagi terjadi sekarang atau tren yang lagi hype sekarang dengan klik aja di Google. Mungkin tren yang lagi hype. Jadi di Shopee mungkin bisa dilihat apa sih barang-barang yang sedang dicari banyak orang ataupun di Tokped. Jadi kita bisa mengetahui semua tren itu berdasarkan jejak digital marketing. Oke, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, menurut saya jawabannya sudah cukup jelas dan cukup menjawab dari pertanyaan dari saya. Terima kasih, Anissa. Okay. Go ahead. Another question. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Habib, yaitu pertanyaan tentang perbedaan pull and push marketing selain definisinya dan jelaskan contoh dan implementasinya. Okay, the first one is apa itu push marketing? Push marketing itu strategi promosi yang digunakan oleh pemasar agar merek atau produk yang dikelolanya sampai ke pelanggan. Nah, taktiknya secara umum misalnya menjual barang dagangan secara langsung kepada pelanggan melalui showroom perusahaan dan bernegosiasi dengan pengecer untuk menjual produk mereka atau mengatur point of sale. Nah, untuk kepentingan tersebut, untuk meningkatkan visibilitas, seringkali penjual menerima insentif penjualan khusus dalam bentuk pertukaran baik berupa uang maupun produk. Nah, salah satu contoh push marketing ini dapat dilihat di department store yang menjual parfum atau pendekatan yang dilakukan tenaga penjual obat-obatan kepada dokter. Produsen parfum sering menawarkan insentif penjualan ke department store untuk mendorong produk-produknya ke pelanggan. Nah, taktik yang dilakukan ini bisa sangat bermanfaat bagi merek-merek baru yang belum mapan atau lini merek baru tertentu yang membutuhkan promosi tambahan. Nah, secara keseluruhan yang ditawarkan kepada banyak konsumen di toko adalah aroma parfum sehingga konsumen mendapatkan pengalaman pertama dan baru dengan produk tersebut. Untuk berikutnya itu untuk full marketing. Full marketing itu mengambil pendekatan yang berlawanan dari push marketing tadi. Nah, tujuan full marketing tersebut adalah membuat pelanggan mendatangi mereknya. Taktik penjualan yang biasa digunakan yaitu meliputi promosi melalui media massa, word of mouth terarah, dan penjualan melalui iklan. Nah, dari perspektif bisnis, full marketing ini merupakan upaya menciptakan loyalitas merek dan membuat pelanggan datang kembali. Sedangkan push marketing tadi lebih ditujukan untuk penjualan jangka pendek. Untuk contoh full marketing, itu produk dipromosikan melalui kampanye pemasaran dengan iklan. Nah, push marketing ini membutuhkan biaya yang besar untuk periklanan. Salah satu contohnya adalah pemasaran mainan anak-anak. Pada tahap pertama, perusahaan mengiklankan produk tersebut. Selanjutnya, anak-anak dan orang tua melihat iklan dan ingin membeli mainan. Nah, begitu permintaan meningkat, penjual mulai berusaha merebut pangsa pasar produk di toko. Sementara itu, perusahaan telah berhasil menarik pelanggan mereka. Baiklah, bagaimana jawaban dari kelompok kami? Saudara Habib. Okay, thank you, Ilchan. That's so understandable for me. Thank you so much. Sama-sama. Okay, next question. Siapa yang mau jawab?
Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Carol. Pertanyaan dari Carol hampir sama dengan tadi, yaitu jenis pemasaran efektif di era digital. Yang pertama itu dapat kita lakukan melalui strategi digital marketing menggunakan cloud marketing, kemudian strategi pemasaran digital lewat online marketing, kemudian gunakan close-showing marketing, dan menggunakan call to action marketing, memaksimalkan strategi email marketing, dan memanfaatkan teknologi augmented reality marketing, dan menggunakan strategi inbound marketing. Strategi pemasaran di era digital digunakan dengan memanfaatkan konten marketing, memanfaatkan yang namanya search engine marketing, dan yang terakhir adalah strategi pemasaran digital dengan social media marketing. Bagaimana dengan Carol? Okay, thank you for that one. On my last questions, I was also asking you about, is there any specific social media platforms that we can use to do the e-marketing itself? And yeah, on my last question, I also asked about which social media platform that I can use to push my marketing for my business. Ya, seperti Facebook dan Twitter. So in this, okay, I will sum up your answer. So in this market 4.0 era, it is really good to use only Facebook or Instagram to do the marketing. Okay, is there any study for making this information valid? But overall, I really like your answer. Thank you so much for answering my questions, and good job for your group. Thank you. Thank you, Carol. Oke, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Mem. Oke, lanjut Aldi. Tadi di kelompok kalian dijelaskan pemasaran melalui internet, tapi dengan menggunakan metode yang tradisional. Itu maksudnya gimana ya? Tolong jelasin lagi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya tadi, Kak. Tapi sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gea dulu. Pertanyaan Gea, bagaimana caranya menyamakan persepsi antara generasi muda, milenial, dan generasi lama, baby boomers, bahwa digitalisasi penting dan harus digalakkan. Mengingat generasi lama cenderung menolak dan sulit beradaptasi atas digitalisasi. Selain itu, bagaimana agar e-marketing dapat diterima dan diikuti dengan baik di seluruh kalangan? Mungkin ada tambahan dari saya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kesenjangan generasi lama dan generasi muda itu sebenarnya nggak perlu menjadi pertentangan yang panjang ya. Kita tuh cuma perlu kayak generasi lama tuh perlu mendapatkan pemahaman bahwa perkembangan zaman itu tidak dapat dihindari gitu. Jadi mereka harus memahami bahwa agar mereka itu dapat terus bertahan dan hidup dengan nyaman di era revolusi industri sekarang, itu mereka perlu mengenal, mempelajari, dan juga menggunakan berbagai fasilitas yang berkembang. Nah, lalu apabila mereka itu menolak, kita harus memberi pemahaman bahwasanya ketika mereka menolak adanya teknologi yang baru, itu akan berakibat pada tersingkirnya dan mereka kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena kan semakin lama teknologi itu bakal semakin berkembang. Dan juga para generasi lama itu
perlu memahami bahwa perubahan sosial itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang di masa mendatang. Jadi sehingga perlu adanya sikap saling menghargai dan memahami antar generasi agar kesenjangan teknologi ini itu tidak menjadi pertentangan yang besar. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain. Maybe mungkin saya pengen tambahin sedikit sih untuk jawaban yang bagaimana sih caranya menyamakan persepsi antara generasi muda dan generasi lama tadi, baby boomers. Jadi sebelumnya jawaban saya ini berdasarkan pengalaman saya interview bersama beberapa teman saya gitu untuk sebuah project. Jadi kami menginterview beberapa pemilik usaha bisnis fashion di berbagai daerah di Indonesia ini. Jadi ada salah satu kandidat interview kami, namanya itu Ibu Tuti dari Riau. Nah, setelah kami melakukan interview untuk menganalisa nih apa sih problem antara kesenjangan antara baby boomers ini dan masyarakat penjual-penjual yang berada di daerah masih tua gitu kan. Jadi menggunakan isu tri kami menemukan 3 problem utama nih dari mereka. Yang pertama, mereka itu belum memahami bagaimana sih penggunaan digitalisasi. Yang kedua, mereka itu mau gitu mencoba, tapi they are lack of knowledge and they are lack of information for that. And then the last one, mereka juga belum tahu caranya memahami risk management analysis. Jadi dari 3 poin yang kami melakukan interview itu tadi, kami menemukan 1 poin utama nih. Kenapa sih kesenjangan ini bisa terjadi? Because there is a lack of knowledge of this both from the older side and the baby boomer side. So what I can say to solve this problem is, for us, the future person who can lead in the future, right? It's really nice if we can try to create a learning environment for them. Jadi kan mereka itu masalahnya adalah mereka masih lack of knowledge. Jadi what we can do is educate them. Karena kalau misalnya kita terus memaksakan asumsi bahwa generasi lama ini tidak mau gitu untuk menolak dan selalu menolak terhadap digitalisasi itu tadi, maka jika asumsi tersebut tetap ditekan, maka tidak akan terjadi perubahan. Jadi kalau misalnya asumsi itu bisa kita ubah sedikit dan kita tambahkan sedikit dengan yang namanya kita kan punya Tridharma Universitas, kita berarti kan melayani juga kan kepada masyarakat. Artinya kita bisa mengedukasi orang-orang yang generasi-generasi lama ini. Jadi I think the answer for this question is how can we also educate this old generations to also educate them how to use digitalizations for their business, for their daily life, for anything. So that is my answer. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya karena baru-baru ini juga saya melakukan interview dengan beberapa kandidat pemilik fashion business. Jadi mungkin itu sih tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Karol atas tambahannya. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup presentasi untuk kelompok 4 ya. Terima kasih, kasih upload. Tepuk tangan. Dilanjut kelompok berikutnya ya. Kelompok berikutnya kelompok siapa? Kelompok saya, Mem. Kelompok Rudi, Mem. Oke. Lanjut. Rosa, bisa di-share screen? Sudah kelihatan? Okay, good morning, ma'am. Good morning, everyone. We from Group 5, we will present our PowerPoint material. Firstly, I will introduce my group member. First, Muhammad Jental Habib. Second, me, Rudi Setiawan. The third is Aldi. Next is Revan Zarifki, and the last is Rosa Ade Febrianti. Okay, first material will be presented by Jental. Jental, time is yours.
Kayaknya gentle nggak ada, Mem. Jadi saya gantikan aja sebentar, Mem. Lanjut. Mungkin Oke. sinyal. Iya, Mem, lagi hujan badai soalnya. Oke, lanjut aja, Rudi. Okay, first materi is what is e-marketing. E-marketing, also referred to as web marketing or internet marketing, uses electronic communication technologies including the internet, mobile phones, and digital television to accomplish marketing objective. Jadi e-marketing adalah suatu cara penjualan yang menggunakan alat komunikasi elektronik dan terhubung ke dalam internet yang dapat diakses oleh semua mobile phones dari consumer di seluruh dunia. Oke, next. Traditional marketing. Traditional marketing refers to any type of marketing that isn't online. That include print, broadcast, direct email, phone, newspaper, radio, and outdoor advertising like billboards. This method of marketing helps reach targeted audience. Selanjutnya ada e-marketing. E-marketing is the practice leveraging web-based channels for company brands, product, or service to its potential customers. The methods and techniques used for online marketing include email, social media, display, advertising, search engine optimization, Google AdWords, and any more. Jadi banyak teknik dalam pemasaran online e-marketing, diantaranya include email, social media, display advertising, search engine optimization, Google AdWords, and any more. Okay, next materi will be present my partner. Oke, thank you. Materi selanjutnya yaitu stock of e-marketing. E-marketing involves marketing is anything that uses the stock of our smartphone and the internet. Jadi lingkup e-marketing sendiri meliputkan semua upaya pemasaran yang menggunakan desktop atau ponsel pintar dan internet. And this need enjoy the scope of e-marketing includes channel like search image, social media platforms, email marketing tools, and their online feed to connect with exciting and potential consumers. And next. Selanjutnya advantage of e-marketing. Nah, ada keuntungan dari e-marketing sendiri. Yang pertama itu external low risiko. Jadi risiko sangat rendah. Kemudian ada reduction in cost of automation and use of electronic media. Jadi pengurangan biaya melalui otomatisasi dan penggunaan media elektronik. Yang ketiga, fast response to both marketing and use. Yang keempat ada increase ability to measure and collect data. Kemudian ada possibility to marketing of one to personalization. Kemudian ada increase interactivity dan increase exposure of product and service. Yang terakhir ada boundless universal accessibility. So, materi selanjutnya sampai oleh Rudi. Oke, disadvantage of e-marketing. Selain memiliki keunggulan-keunggulan yang telah disebut, e-marketing juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah yang pertama, heavily depend on technology atau sangat bergantung pada teknologi, security, privacy issue, high maintenance cost due to constantly evolving environment,
increase price competition due to higher transparency of pricing and worldwide competition through globalization, atau menciptakan informasi yang tersedia bagi seluruh dunia melalui globalisasi. Oke, next. Karakteristik of e-marketing. Karakteristik yang dimiliki oleh e-marketing. Di antaranya adalah menginformasikan dan mendidik konsumen yang bertanya tentang persaingan produk dan harga. Jadi di dalam e-marketing itu terdapat informasi-informasi yang menjawab pertanyaan dari konsumen tentang apa yang diinginkan dari produk tersebut. Biasanya berisikan keunggulan-keunggulan dari produk yang diiklankan. Selanjutnya ada create competition for the consumer attention, atau menciptakan persaingan untuk mendapat perhatian konsumen. Jadi selain persaingan di dalam dunia nyata, biasanya produsen itu juga bersaing dalam menciptakan iklan-iklan yang kreatif untuk dapat mendapatkan perhatian dari konsumen tentang produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya adalah make information available to employees to service customer, atau membantu membuat informasi tersedia bagi seluruh karyawan untuk melayani pelanggan. Jadi marketing juga membantu hubungan antara karyawan untuk melayani pelanggannya. Seperti karyawan dapat mengetahui apa yang diinginkan dari konsumen tentang produk yang mereka tawarkan, produk atau jasa yang mereka tawarkan. Oke, itu saja dari saya. Next materi akan disampaikan Bang Revan. Okay. Next materi is type of e-marketing methods. The first one is, next slide. Ada social media, search engine optimizations, paid advertising, and email marketing. The first one is email marketing. Next slide. Oke, kayaknya nggak ada di slide itu, jadi bakal saya jelasin aja dulu email marketing itu. Email marketing is a true email is one of the first method of the e-marketing. Email marketing includes marketing a product or service to a database through targeting a certain segments of customer via emails. Email marketing is considered one of the best e-marketing methods. It's low cost, targeting the correct category, simple to use, and increasing the return of investment. Jadi email marketing ini adalah sebuah teknik atau metode yang sering digunakan oleh para perusahaan untuk melakukan marketingnya ya. Secara sederhana, ini penggunaan email sebagai marketing ini dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan pada zaman dahulu ya. Kalau untuk zaman sekarang sih, untuk penggunaan email marketing ini kurang efektif dikarenakan banyak sekali metode lain yang lebih efektif seperti social media ataupun search engine optimization yang bakal saya jelaskan selanjutnya gitu. Kekurangan dari metode email marketing ini juga tidak maksudnya kayak orang-orang juga tidak bisa secara langsung mengomentari produk yang Anda berikan di email marketing tersebut. Selanjutnya ada search engine optimizations. Search engine optimization is considered the art of increasing the appearance of your website in the first result of search engines, such as Google search engine. This done by targeting keyword in your website to appear in search engine in the top result. Jadi search engine optimization ini
adalah media promosi yang efektif dan menjadi cara tercepat untuk mengarahkan calon konsumen ke website Anda. Mengapa? Karena search engine ini yang efektif dapat menempatkan website Anda itu di halaman pertama dalam mesin pencarian. Dengan begitu, search engine yang efektif akan meningkatkan kemungkinan website Anda itu dipilih oleh para calon konsumen yang membutuhkan informasi atau membutuhkan produk Anda. Selanjutnya ada paid ads. Paid ads are those ads that appear in search engines. They are considered one of the best types of e-marketing. They appear beside or above the search result. Paid ads depend on the keyword used in the search engines to help ads appear in the search engine a substantial amount. Jadi iklan berbayar ini adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan e-marketing ya. Iklan berbayar ini kan seperti teman-teman tahu juga sering pasti teman-teman lihat di saat contohnya di Google, teman-teman bisa di saat teman-teman lagi mencari sesuatu, lagi search sesuatu, pasti sering ada iklan yang muncul di samping atau di atas hasil pencarian teman-teman itu. Itu merupakan paid ads yang dilakukan oleh Google. Beda lagi yang di Facebook. Yang di Facebook sama-sama juga dia ada iklan-iklan yang sering lewat seperti itu. Itu merupakan pay ads. Selanjutnya yang terakhir ada social media. Social media is types of communication with your customer directly in order to highlight the value of your company's product and service, increase the company fame, and spread several social media channels such as Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, YouTube, and Instagram. Increase knowledge and reputation of your brands through social media channels, and as a result, your sales will increase. Jadi media sosial ini merupakan salah satu teknik e-marketing yang menurut saya sangat efektif ya untuk digunakan pada saat yang sekarang ini. Seperti kita ketahui juga hampir kebanyakan orang di bumi ini juga memiliki sosial media. Jadi media sosial ini adalah jenis komunikasi yang sangat efektif, jenis e-marketing yang sangat efektif bila digunakan untuk pada saat sekarang ini. Media sosial ini juga merupakan jenis komunikasi Anda dengan pelanggan secara langsung untuk menyoroti nilai produk dan layanan perusahaan Anda. Dan media sosial ini juga merupakan salah satu platform untuk meningkatkan ketenaran perusahaan Anda melalui beberapa penyebaran seperti Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, YouTube, dan Instagram gitu. Peningkatan ketenaran perusahaan ini juga dapat meningkatkan juga hasil dari penjualan yang akan Anda dapatkan di kemudian hari nanti. Oke, that's all for me. Next will be presented by Aldi. Aldi, time is yours. Okay. Next slide. Perbedaan antara e-marketing dan digital marketing. Pemasaran digital adalah istilah luas yang mencakup aktivitas pemasaran Anda di semua saluran digital. Saluran offline seperti papan reklame, elektronik juga terjadi dalam pemasaran digital. E-marketing adalah istilah yang lebih spesifik dan mengacu pada media yang dapat diakses melalui internet. Oke, next slide. Mengapa marketing sangat penting? Marketing penting bukan hanya karena membantu bisnis ditemukan karena online, tetapi juga karena dapat mengubah cara pandang bisnis oleh pelanggan potensial, peringkat tinggi di halaman hasil mesin pencari bersama dengan otoritas industri yang dihormati secara instan,
meningkatkan kredibilitas bisnis Anda. Oke. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu semua dari materi dari kelompok kami. Kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa diketik di kolom chat atau bisa raise hand. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, Rahel satu, yang lainnya? Ini Indira di chat room. Resmi di chat room. Oke, 3 dulu itu. Jadi Rahel yang belum. Silahkan Rahel. Oke, sebenarnya tadi ada yang menarik tentang SEO ya. Aku udah dengar ini sebenarnya udah lumayan lama, tapi masih agak-agak bingung nih konsepnya. Karena emang rada sulit mungkin ya, karena aku juga orang awam yang nggak terlalu masuk ke dalam bisnis e-marketing seperti itu. Sebenarnya konsep SEO ini gimana sih? Kan tadi katanya kayak bikin nge-rankingkan web kita. Nanti ketika dicari oleh customer, dia bakal ada di halaman pertama atau di yang paling atas gitu kan. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, sekarang kayaknya udah banyak ya yang ngerti dan udah banyak yang paham cara pakai SEO nih gimana, dan udah banyak perusahaan yang menggunakannya menggunakan SEO ini dalam marketingnya. Itu konsepnya ketika kompetitor makin banyak gitu, apakah nanti makin lama ranking kita di web itu bakal semakin turun atau gimana untuk pemakaian SEO ini? Dan kalau memang misalnya dia makin lama makin turun, berarti mungkin kurang efektif nggak sih kalau apalagi untuk jangka panjang seperti itu SEO ini kita investasikan? Gitu. Mungkin itu sih. Apakah bisa dipahami? Terima kasih Rahel pertanyaannya. Oke, dijawab boleh berurutan, boleh tidak. Baiklah, saya mungkin akan mencoba menjawab dari pertanyaan Resmi Yunisa. Adakah kendala atau tantangan bagi produsen ketika mereka melakukan pemasaran produk atau jasa menggunakan media elektronik atau internet ini? Mungkin pertanyaan dari Resmi itu merupakan materi saya yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa e-marketing memiliki kekurangan-kekurangan seperti sangat bergantung pada teknologi, keamanan dan masalah privasi, biaya pemeliharaan yang tinggi karena lingkungan yang terus berkembang, dan meningkatnya persaingan harga karena transparansi harga yang lebih tinggi, dan persaingan di seluruh dunia yang melalui era globalisasi. Itu saja kekurangan-kekurangan dari e-marketing. Apakah Resmi dapat menjawab pertanyaannya? Dapat terjawabkan? Iya, terima kasih Rudi atas penjelasannya, sudah cukup jelas. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin saya bakal menjawab pertanyaan dari Rahel ya tentang search engine ya. Tadi pertanyaannya kan apakah masih efektif search engine digunakan untuk pada saat ini ya. Mungkin menurut saya kalau masalah efektif atau tidaknya search engine ini masih efektif juga ya. Tapi untuk di masa yang sekarang ini search engine ini bukan salah satu e-marketing yang utama gitu. Maksudnya dia adalah opsional. Menurut saya yang utama pada saat ini adalah sosial media ya. Mungkin teman-teman juga sering lihat di sosial media itu di Instagram apalagi ya. Salah satu all shop-nya juga banyak tertera websitenya, terus ada Tokopedia-nya atau Shopee-nya dan lain-lain. Mungkin itu search engine itu menjadi opsional mereka untuk menjajakan atau mempromosikan barang dagangan mereka yang lebih detail seperti dari ukurannya, size card-nya, ataupun dari bahan-bahan apa saja yang mereka gunakan untuk membuat produk tersebut. Jadi seperti itu. Jadi search engine
search engine ini bukan menjadi salah satu e-marketing utama mereka seperti itu. Cuma jadi sebagai pelengkap ataupun pemberi detail terhadap produk-produk yang mereka berikan. Mungkin bagaimana, Rahel? Apa aku masih kurang jelas atau gimana? Oke, paham. Makasih ya, Kak Revan. Oke, Decel, thank you. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya siapa yang mau jawab? Pertanyaan resmi sama siapa tadi yang satu? Tadi yang udah dijawab pertanyaan resmi sama Rahel, Mem. Yang belum pertanyaan siapa? Kalau dari kolom chat itu yang pertanyaan belum dijawab cuma dari Indira. Dari? Sama Indira sama Nicholas. Indira sama Nicholas ya? Ya. Oke, langsung dijawab aja. Siapa yang mau jawab? Mungkin saya akan mencoba jawab pertanyaan dari Indira. Bagaimana cara untuk memulai digital marketing dan keterampilan dasar apa saja yang diperlukan untuk memulainya? Tentu sebelum memulai digital marketing kita harus memiliki skill-skill atau kemampuan khusus seperti kemampuan analisis, keterampilan dalam menggunakan perangkat digital, dan menguasai digital marketer atau kemampuan analisa terhadap setiap aktivitas marketing yang dilakukan. Selanjutnya kita juga aktif dalam bersosial media agar produk yang kita tawarkan juga dapat disampaikan dengan baik. Selanjutnya adalah dapat memvisualisasi data dari produk yang kita sampaikan. Selanjutnya harus memiliki kemampuan teknis seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang terakhir adalah mampu bekerja sama dalam tim atau kelompok pemasaran. Mungkin Indira, apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaan dari Indira? Terima kasih atas jawabannya, sudah cukup dimengerti. Terima kasih, Rudi.
Siapa yang mau jawab nih? Jawab. Halo, halo. Rudi, Gentle, Aldi, Stefansa, Rosa. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nicholas. Di media sosial, tren berganti dengan sangat cepat. Apa yang bisa kita lakukan agar produk kita dikenal secara berkelanjutan? Apa post marketing atau membangun value produk? Apakah dengan cara post marketing atau membangun value produk? Jadi, menurut saya untuk tren, kita harus pandai-pandai untuk melihat ke depannya bagaimana. Itulah tadi gunanya untuk perencanaan sebuah produk ya. Apa yang kita bisa lakukan agar produk kita dikenal secara berkelanjutan, yaitu dengan cara e-marketing tadi, yaitu dengan cara pemasaran melalui digital seperti melalui Instagram, iklan-iklan Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau masih kurang, Nicholas? Agak, menurut saya agak gimana ya? Gini, ketika misalnya kan kita melakukan marketing di media sosial, terus katakanlah produk kita ini sedang tren gitu, lagi viral-viralnya. Nah kan di media sosial tuh keseringan tuh produk itu kayak misalnya nge-trend nih, tapi nggak lama gitu trennya, kayak tiba-tiba udah hilang gitu. Terus gimana sih cara kita biar mempertahankan produk kita itu seenggaknya diingat gitu sama publik gitu. Jadi gini, tergantung ya. Kalau makanan saya nggak jamin bisa ngetren terlalu lama karena kita nggak bisa menginovasi makanan tuh kayak geprek. Kita nggak bisa inovasikan ke yang lebih wah. Kalau kita pemasaran yang kayak baju, sepatu, atau yang lainnya, kita bisa melakukan inovasi yang lebih menarik supaya produk itu kita tuh dikenal kayak Nicholas bilang tadi, misalnya kan apa yang beda gitu dari produk kita. Oh oke, jadi yang perlu kita lakukan itu artinya inovasi gitu ya? Lebih kurang kalau kita harus ikut tren, harus kita inovasi. Kalau enggak, maka kita akan ketinggalan dan ya mungkin produk kita bakalan nggak laku lagi. Oke, terima kasih jawabannya cukup menjawab. Terima kasih Nicholas. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada satu lagi kalau ada yang mau bertanya. Khususnya yang belum pernah bertanya nih siapa nih?
Yuryatun mana? Yuryatun, silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Mem. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ini diskusi kok sepi. Diskusi. Saya Harus ada jalan. bukan pertanyaan sih, Mem, lebih ke pendapat. It's okay. Apa? Silahkan. Ya, terkait ini sih sebenarnya agak beda antara ketika kita ingin sustain sama ketika kita ingin drive trend gitu, ingin mengikuti tren gitu. Kalau misalkan kita ingin sustain secara berkelanjutan, bagaimana usaha kita bisa bertahan secara berkelanjutan, itu lebih ke bagaimana kita bisa membuat produk. Kalau di dalam dunia digital itu biasanya lebih disebut sebagai evergreen, produk yang evergreen. Maksudnya produk yang bisa dibilang dalam masa apapun kita akan tetap butuh itu gitu. Jadi misalkan produk evergreen kita itu misalkan ini deh, makanan favorit saya adalah roti tawar. Itu kan mungkin kok di Indonesia kurang ya, tapi kan kalau misalkan orang Eropa sana kan sarapan mereka tetap makan itu biasanya, dan pokoknya dalam masa apapun, walaupun misalkan masih downtrend kan tetap orang-orang makan itu. Nah, kalau ingin nge-push penjualan mereka, baru mereka bisa drive tren itu. Misalkan lagi tren misalkan roti dari Korea, maka bagaimana dia bisa dari roti tadi, dari gandum tadi, dia olah sedemikian rupa agar mengikuti tren-tren tersebut begitu. Jadi dari yang pertanyaan Nicholas tadi lebih ke yang pertama, untuk dia sustain usaha itu harus ada produk evergreen-nya, produk yang dalam masa apapun. Jadi misalkan tren ini jatuh, tren itu naik, produk mereka itu tetap bertahan. Nah, untuk biar bisa bertahan di dalam tren apapun itu dia bisa pakai inovasi tadi. Dia inovasikan produk evergreen dia untuk bisa menjadi produk walaupun bertahan selama masa tren itu tersebut. Kalau dari saya sih lebih ke situ. Terima kasih, Mem dan teman-teman. Saya juga. Ada lagi yang mau share, Caroline? Saya juga pengen nambahin sih, Mem, untuk jawaban dari pertanyaan Nicholas tadi. Jadi kalau misalnya kita pengen bisnis yang sustain itu, atau misalnya kita pengen do e-marketing, right? Nah, dalam e-marketing itu tuh memang kalau misalnya kita pengen do e-marketing perlu memahami tren. Jadi dalam manajemen sosial media itu ada yang namanya mendengarkan sosial media. Artinya kita tuh memahami dulu nih audiens kita tuh pengennya apa, terus mereka tuh tertarikan mereka apa, tren apa sih yang terjadi dan segala macamnya. Itu emang penting untuk dilakukan. Tapi yang penting juga adalah memperkuat brand kita sendiri. Jadi kan kita kan pengennya brand kita tuh kan diingat sama konsumen kita kan. Nah, kalau misalnya dari brand kita tuh nggak kuat, itu bakalan mudah dilupakan. Jadi mungkin kita bisa mengikuti tren, tapi kalau misalnya kita selalu push untuk selalu mengikuti tren, maka itu akan rugi di kita karena minat dan permintaan dari konsumen itu kan beragam dan bermacam. Trennya tuh bakalan terus-menerus berubah. Jika kita terus menerus mengikuti perubahan ini, artinya itu kan bakalan balik lagi ke kita, cost of production-nya juga bisa terkena, terus tren mereka yang beragam dan bermacam, kenapa tidak dengan coba memperkuat brand kita terlebih dahulu. Jadi bagaimana caranya kita tuh bisa terlihat unik, berbeda, sedikit lebih beda lebih baik daripada tidak beda sama sekali kan. Nah, itu juga terus selanjutnya dalam manajemen sosial media itu kita juga perlu yang namanya manajemen kontennya. Jadi misalnya nih kita pengen we want to create a content strategy for our social media platform to do e-marketing, right? So better to use this kind of rule. Jadi ada yang namanya, ini saya bacanya tuh di Harvard Service Tools gitu, di website Harvard gitu. Jadi ada yang namanya rule of third. Jadi dalam content strategy itu ada yang namanya rule of third. Jadi kita pertama dalam konten tersebut kita include apa sih yang barang kita punya. Barang kita misalnya kita pengennya fashion gitu kan, produk-produk kita apa, kita jualkan produk kita, lalu kita tampilkan juga konten-konten dari influencer terkait dengan tren itu tadi.
Jadi kita masih bisa terikat dengan tren tadi karena kita mengikuti influencer. So many people follow these people for the trend. So we can try to post anything related to that trend. And then the last one is something yang sesuatu yang inovasi daripada produk kita sendiri. Jadi there is a rule of third when we want to do the content strategy. Jadi untuk membuat bisnis kita sustainable itu artinya kita nggak harus selalu mengikuti tren tersebut. Memang penting mengikuti tren tersebut. Tapi kalau misalnya kita terus-menerus mengikuti perubahan tersebut, bakalan balik lagi ke cost of production dan segala macamnya. Jadi make your brand unique and make your brand aware by your consumer target. That is my answer for answering your question. Dan mungkin tambahan dari Afif tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk diskusinya. Saya pikir cukup. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Terima kasih. Oke, jadi hari ini adalah kuliah terakhir kita minggu depan UAS. Jadi minggu depan UAS topiknya dimulai dari pricing ya, produk sudah ya. Dari strategi pricing sampai hari ini topiknya, sampai e-marketing. Oke. Nah, nanti UAS-nya apa nunggu. Kalau ada misalnya ada perubahan sesuatu nanti Ibu WA, kalau nggak ada ya kita tunggu UAS-nya hari Selasa depan. Oke. Tadi ada beberapa muncul yang terakhir tentang bagaimana agar bisnis itu sustain. Bisnis sustain itu banyak sekali yang harus kita kerjakan. Tidak hanya kita berbicara tentang marketing itself, tapi kita juga berbicara tentang sumber daya. Ada enggak? Oke. Jadi kalau sumber dayanya enggak ada, sehebat marketing apapun juga enggak bisa. Ataupun sehebat sumber daya ada, marketing enggak jalan dengan baik juga enggak bisa. Jadi untuk sustainability itu bukan sekedar kita marketing kerja keras. Marketing kerja keras iya, tapi juga kita harus melihat tentang sumber yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar atau target pasar. Kita berbicara tentang sustainability. Kita berbicara tentang sumber daya yang kita gunakan. Kadang kita lupa bahwa kita di dalam berbisnis itu jenis produknya itu banyak banget. Ada stable product, ada unusual product, ya kan? Ada barang mewah, ada shopping, ada convenient. Kalau Anda berbicara garam aja ada berbagai jenis garam. Misalnya produknya produk standar, misalnya kayak beras. Beras nggak ngikuti tren. Katanya, masuk beras nggak ngikuti tren. Padahal semua orang makan beras di Indonesia. Makan nasi ya. Betul nggak? Terus apakah nggak perlu inovasi? Jadi kita berpikir kadang terlalu fokus, terlalu sempit. Artinya gini, kalau inovasi itu kemudian serta-merta hanya, kalau beras tadi hanya inovasi di dalam berasnya. Tapi inovasi itu banyak sekali. Kenapa orang semua makan beras, tetapi kenapa pedagang beras ada yang tutup? Betul nggak? Kenapa ada yang nggak laku? Nah, artinya perlu inovasi. Inovasi itu tidak hanya cukup dengan berasnya aja. Mungkin brandnya sama yang dijual orang-orang lain. Tapi mungkin pelayanannya, mungkin tempat dia berjualan, banyak aspek yang harus kita pikirkan karena kita berbicara tentang produk price, place, and promotion. Betul nggak? Nah, kita juga berbicara tentang, kita kaitkan tren. Tren itu juga perlu kita perhatikan. Jadi ada fad, ada tren, ada mega tren. Nah, untuk produk-produk tertentu mungkin nggak perlu mikir tren. Tapi untuk produk-produk tertentu kita harus mengikuti tren.
untuk sustain. Jadi kita itu lebih baik, kita sebagai warga negara ilmiah, berpikirnya harus tidak sempit. Kemudian kita harus mencari tahu terus, karena selalu akan berubah. Semuanya kan berubah. Perubahan itu akan dimulai, perubahan lingkungan akan merubah perilaku konsumen yang akan memanfaatkan barang dan jasa tersebut. Nah, ini harus diterjemahkan oleh provider dan produsen secara terus-menerus. Mungkin terjemahan hari ini benar, besok sudah salah. Karena konsumen sudah berubah. As a customer, we always change. Kita berubah karena dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Nah, perubahan ini juga harus merubah perusahaan, provider, the way how to serve. Tadi banyak didiskusikan tentang hari ini kita berbicara. Siapa yang nggak punya e-wallet hari ini? Siapa yang belum pernah membeli online? Ada yang belum pernah membeli online dengan cara online? Ada. Artinya semua sudah pernah melakukan. Anda membayar dengan apa? Anda punya e-wallet enggak? Nah, ini kaitannya dengan e-marketing. Tadi ada pertanyaan apa itu search engineering optimization. Nah, SEO itu adalah merupakan lembaga yang membantu kesulitan para provider, para produsen dalam memanfaatkan apa? Search engine, ma'am. No, memanfaatkan internet di dalam memasarkan barang dan jasanya. Nah, apa permasalahannya? Mungkin kenapa webnya nggak ada pengunjungnya, betul nggak? Kita punya web, punya ini, tapi nggak ada yang mengunjungi, nggak ada yang mampir. Nah, itu maka perlu mengoptimalisasikan. Nah, untuk bisa mengoptimalisasikan, kalau kita tidak memiliki kemampuan itu, maka ada lembaga atau agensi yang disebut dengan SEO tadi. SEO tadi, oke? Nah, itu tujuannya untuk meningkatkan traffic, untuk meningkatkan pengunjung, untuk meningkatkan closing-nya yang bagus. Itu kaitannya seperti itu. Nah, istilah-istilah di dalam e-marketing ini banyak banget. Strateginya juga berbeda-beda. Nah, zaman sekarang Anda pasti setiap hari, mungkin lama-lama, Anda nggak pernah berpikir sekarang, lama-lama nanti orang itu nggak nabung uang di bank, jangan-jangan dibagi-bagi ke e-wallet. Di top up, di apa, di OPPO, di mana-mana seperti itu. Oke? Sehingga orang nggak mau lagi menabung di bank. Bisa jadi. Nah, ini kan perlu pemikiran. Jadi kita saat ini, kita nggak kepikiran loh, 10 tahun yang lalu kita bisa memanfaatkan e-wallet untuk aktivitas sehari-hari. Anda sekarang beli pangsit aja udah bisa menggunakan OPPO, bisa menggunakan e-wallet yang lain, betul nggak? Nah, ini penting. Kalau kondisinya seperti itu, kalau kita sebagai marketer, kan kita harus memanfaatkan, harus menyediakan itu. Kalau orang mau bayarnya pakai OPPO, ya kita harus memberi pelayanan seperti itu. Kita harus menyediakan. Sekarang orang kemana-mana nggak mau bawa cash.
Nah, kalau kita membeli kemudian menyediakan kita berbisnis harus semuanya dengan cash, kan akhirnya kita juga nggak mengikuti tren. Jadi tren itu tidak hanya tren produk itself, tetapi yang lainnya juga harus diikuti. Tadi ada pertanyaan apa strategi full marketing, kemudian push marketing. Kemarin awal-awal sudah kita diskusikan antara full dan push. Itu dua yang berlawanan, yang satu orientasinya pada kita membuat produk kemudian kita jual ke pasar. Yang satunya adalah kita melihat kepentingan, kebutuhan dan keinginan pasar, baru kita creating produk. Nah, dua-duanya ada pro dan ada kontra. Jadi kita kan selalu harus market driven. Artinya maka kemarin awal kita jelaskan kita harus mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, kemudian kita memenuhi, untuk memenuhi apa saja strateginya, dan hari ini strategi terakhir untuk dasar-dasar pemasaran. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini informasi semester depan kemungkinan kita kuliah tatap muka. Syaratnya bagi Anda yang kuliah tatap muka harus sudah vaksin 1 dan 2. Dan itu harus mengisi kuesioner. Dan linknya ada di jurusan. Nah, kalau Anda kadang tidak vaksin karena kesehatan, itu harus ada surat keterangannya. Oke Untuk ya? semester depan kan, Mem? Iya. Makanya sekarang yang belum vaksin, silahkan bervaksin Ria. Kalau kesehatannya tidak memungkinkan vaksin, minta surat keterangannya. Oke ya? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah Mbak Resmi, mungkin bisa tolong kirim nomor rekeningnya ya. Kan kita janji saya ingin membantu selama 1 semester, membantu pulsa 200.000. Jadi karena ini sudah selesai kuliahnya, tolong kirim nomor rekening, nanti ditransfer. Saya transfernya serentak ya, semua kelas, jadi nggak sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau satu belum, semuanya belum. Maka saya nunggu semua kelas selesai dulu. Nah, tapi daripada lupa, saya nanti dikirim nomor rekeningnya. Dan terima kasih Anda sudah join dengan kelas ini selama 1 semester. Bila ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari Ibu untuk Anda, mohon untuk dimaafkan, dan Anda sudah saya maafkan apabila ada hal yang tidak kurang berkenan dan tidak nyaman. Untuk itu tetap jaga kesehatan, jaga prokes, tetap semangat. Bulan ini adalah bulan ujian. Jadi harus jaga kesehatan, jaga stamina, tetap semangat. Dan jangan lupa berdoa. Oke ya? Oke, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan di UAS. Selamat belajar. Sukses untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.